Shalom, salam sejahtera. Nama saya Eri Prasaja, saya seorang gembala jauh di kota Calgary di Kanada, beribu-ribu kilometer dari Nias. Tapi saya sangat bersuka cita dan sangat bersyukur karena hari ini saya diberi kesempatan diundang oleh sahabat saya Pak Theo Hareva untuk boleh berbicara, memberikan visi, memberikan kata-kata yang membangkitkan semangat untuk anak-anak muda di Pulau Nias. Dan bukan kebetulan hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Tahun 1928 anak-anak muda di Indonesia memproklamirkan kecintaan mereka kepada bangsa dan tanah air Indonesia. Jadi berbangsa satu, tanah air satu, bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, hari ini menjadi momentum yang penting pada saat saya diberi kesempatan untuk bicara kepada saudara-saudara sekalian. Kita juga diingatkan kembali untuk mengambil sumpah, mengambil janji untuk mencintai Indonesia, membangun Indonesia bersatu padu. Dalam skop yang kecil, ayo kita bangun tekad dalam hati. Bukan cuma Indonesia secara umum, tapi Nias. Kita bangun Nias, kita doakan Nias, kita cintakan Nias, supaya masa depannya gilang gemilang. Tahukah adik-adik sekalian bahwa masa depan dari Nias dan orang-orang Nias dan bahkan negara dan bangsa Indonesia ada di tangan kalian. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita bersama untuk sedikit belajar dari kehidupan Raja Salomo. Ya, pasti semua kenal Raja Salomo dalam Perjanjian Lama ya. Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Dan Raja Salomo adalah salah satu raja yang paling besar di dalam sejarah Israel. Dan yang menarik apa? Ketika Raja Salomo diangkat, diresmikan, ditahbiskan menjadi raja, usianya masih sangat muda. Ya, nanti kita baca dalam Alkitab, usianya masih sangat muda, tapi dipilih Tuhan menjadi pemimpin atas bangsa pilihan Tuhan. Jadi, saudara, adik-adik sekalian yang masih muda-muda, jangan berpikir, oh aku kan masih muda, nanti saja, nanti saja. Sekarang kita main-main dulu, bersukaria dulu. Tuhan bisa memakai siapa saja. Bahkan Tuhan bisa memakai orang-orang muda untuk pekerjaan yang hebat dan untuk kemuliaan namanya. Ya. Nah, Salomo, Raja Salomo dalam Perjanjian Lama bisa ditemukan di banyak tempat. Kalau kita baca kitab Amsal Salomo, di sana banyak tulisan dari Raja Salomo tentang hikmat dan kebijaksanaan. Kalau kita buka kitab Pengkhotbah, konon itu juga tulisan Salomo. Kalau kita buka kitab Kidung Agung, itu juga Salomo. Kemudian bahkan ada beberapa bagian dalam kitab Mazmur yang ditulis oleh Salomo juga. Nah, tetapi kisah hidupnya itu ada dalam kitab 1 Raja-Raja dan khususnya pasal 1 sampai pasal 11. Nah, kita akan lihat itu ya. Tentu kita tidak akan baca semua. Dan saya akan banyak cerita. Tapi ada baiknya kita membuka satu bagian Alkitab untuk memberikan kerangka. Supaya kita tahu nih kisahnya itu seperti apa. Gitu ya. Mari adik-adik sekalian, next generation, generasi baru dari Pulau Nias. Kalau ada Alkitab di samping adik-adik sekalian, kita buka 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Ya, saya pakai kacamata ini ya, sudah tua. Ya. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Kita mulai baca, mulai ayat yang keempat. Ya, saya akan bacakan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon. Ya, raja pergi ke satu tempat namanya Gibeon. Ini Raja Salomo untuk mempersembahkan korban
Kenapa? Karena disitulah bukit pengorbanan yang paling besar, ya paling besar di Israel, di Gibeon. Dan raja mempersembahkan 1000 korban bakaran. Bayangkan, ada 1000 mezbah, 1000 binatang disembelih, dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian ayat 5, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo melalui mimpi pada waktu malam hari. Jadi pagi dan siang mempersembahkan korban, malam tidur Tuhan datang. Dan Tuhan bertanya kepada Salomo, kalau seandainya ada sesuatu yang aku akan berikan kepadamu, apa yang akan engkau minta? Ya, itu luar biasa itu pertanyaan dari Tuhan kepada Salomo. Nah, kita lompat ke ayat 7. Ayat 7 bagian terakhir. Ini ya, supaya ringkas. Salomo mengatakan di sana, ayat 7 bagian terakhir, aku masih sangat muda. Perhatikan ini ya. Salomo seperti adik-adik sekalian, generasi baru, generasi muda dari Nias. Aku masih sangat muda dan orang muda biasanya belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang besar dan tidak terhitung jumlahnya. Jadi Salomo mengatakan, aku muda, aku tidak berpengalaman, tapi aku punya tugas besar memimpin umat Israel yang besar, bahkan dikatakan tidak terhitung jumlahnya. Gitu ya. Ayat 9, maka kata Salomo, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ya, supaya apa? Supaya Salomo bisa memimpin bangsa Israel dengan baik. Nah, permintaan Salomo itu kita kenal sebagai permintaan hikmat dan bijaksana. Oleh karena itu Raja Salomo selain terkenal karena kekayaannya, yang paling utama adalah hikmat dan bijaksananya melebihi semua orang. Bahkan kalau kita baca satu persatu pasal 3 dikatakan, Tuhan mengatakan kepada Salomo, sebelum engkau tidak ada, setelah engkau tidak ada yang punya hikmat sehebat engkau. Luar biasa ya. Didahului dengan apa? Didahului dengan minta kepada Tuhan. Kok bisa minta kepada Tuhan? Tuhan menawarkan dalam mimpi, kalau aku mau memberikan sesuatu kepadamu, apa yang akan engkau minta? Dan Salomo bilang, beri aku hikmat dan bijaksana. Lalu Tuhan mengatakan begini, kita tidak baca, saya cerita ya. Tuhan mengatakan, kamu luar biasa Salomo. Orang lain minta panjang umur, orang lain minta kesehatan, orang lain minta kekayaan, orang lain minta kemakmuran, orang lain minta kemasyuran, orang lain minta ketenaran, kerajaan yang besar, minta tentara yang banyak, minta kuda yang banyak. Tapi engkau meminta hikmat dan bijaksana. Karena itu Tuhan mengatakan, meskipun kamu tidak minta yang lain-lain itu, kekayaan dan kemasyuran dan yang lain-lainnya, aku berikan sebagai bonus untuk kamu semuanya. Ya, luar biasa. Nah, sekarang saudara-saudara, tadi saya katakan bahwa kisah Salomo ada dalam 1 Raja-Raja pasal 1-11. Kita akan coba lihat satu persatu. Tapi sebelum itu, saya diingatkan ya, kita ini sekarang ada di akhir bulan Oktober. Artinya apa? Tahun 2020 tinggal 2 bulan lagi. Ya, tahun 2020 ini kita semua tahu tahun yang tidak mudah, ada pandemi, ada COVID-19 ya. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu punya rencana yang luar biasa indah dalam kehidupan orang-orang yang mengandalkan dan yang percaya kepada Dia. Ya, jangan lupa untuk setiap anak-anak muda yang mendengarkan pada saat ini, Tuhan punya rencana yang indah, rencana yang luar biasa di dalam hidup kita semua.
Bukan nanti kalau sudah tua, seperti kepada Salomo saat masih muda. Ada rencana dan tanggung jawab dan panggilan yang penting sekali dan yang besar dari Tuhan untuk kita semua. Nah, tinggal 2 bulan lagi kita masuk tahun 2021. Jadi saya berpikir alangkah baiknya kalau firman Tuhan yang di-sharingkan hari ini bisa menolong kita untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Supaya apa? Supaya tahun 2021 kita bisa akhiri dengan kemenangan. Supaya tahun 2021 kita bisa akhiri dengan hidup berkenan kepada Tuhan. Supaya 2021 kita akhiri dengan hidup memuliakan Tuhan. Supaya 2021 kita akhiri dengan apa? Dengan keberhasilan, finishing well, ya. Kalau khotbah ini disampaikan di awal bulan Januari 2021 sudah terlambat. Justru ini waktu yang baik, masih ada 2 bulan untuk mempersiapkan diri supaya nanti kalau peluitnya ditiup, tanda tahun 2021 dimulai, kita sudah siap, ya. Nah, ayo saya akan cerita kepada the next generation of Nias, ya, generasi baru anak-anak muda di Nias, ya. Bagaimana ceritanya Salomo menjadi raja? Nah, pada waktu itu, ini semua cerita ada di pasal 1. Maka itu saya bilang saya akan ngajak kita untuk melihat 11 pasal ini. Daud sudah tua. Ini semua ada di pasal 1, kitab 1 Raja-Raja. Daud sudah tua, terbaring di tempat tidur. Dia belum menunjuk penggantinya. Ya, dia belum menunjuk siapa raja yang baru. Nah, karena belum ada raja yang baru, sedangkan Raja Daud hanya terbaring di tempat tidur saja, maka salah seorang anak Raja Daud yang bernama Adonia itu memproklamirkan diri menjadi raja Israel. Bayangkan, tidak ada yang menunjuk dia, tidak ada yang mengangkat dia, tidak ada undang-undangnya, tidak ada yang mempercayakan kepada dia jabatan raja. Dia memproklamirkan diri sendiri sebagai raja, ya. Nah, dia nggak sendirian, dia ditampingi oleh seorang imam, yaitu imam yang dulu pada waktu Daud masih aktif berkuasa, imam yang mendampingi Daud, namanya Imam Abiatar, ya, pernah dengar barangkali. Selain didampingi oleh tokoh agama Imam Abiatar, dia juga didampingi oleh panglima perang yang paling besar dalam sejarah Israel, yaitu Yoab. Nah, Yoab ini juga panglima perang pada waktu Daud masih aktif memimpin Israel, perang kemana-mana. Panglimanya Yoab, ya. Nggak usah dibaca satu persatu, tapi Yoab adalah panglima yang paling hebat yang pernah dimiliki oleh orang Israel. Ya, jadi Adonia raja, didampingi pemimpin agama Imam Abiatar, kemudian panglima perang Yoab. Trio. Lalu dia undang orang-orang, undang para pembesar, memproklamirkan diri sebagai raja. Tapi Daud tidak diundang, ada beberapa yang tidak diundang. Daud tidak diundang, Salomo tidak diundang, ada imam lain yang juga penting namanya Imam Sadok tidak diundang. Kemudian ada panglima perang lain yang penting namanya Panglima Benaya juga tidak diundang. Dan jangan lupa ada nabi yang dekat dengan Daud, Nabi Nathan juga tidak diundang, ya. Tapi namanya pesta besar, beritanya terdengar kemana-mana. Nabi Nathan mendengar bahwa Adonia memproklamirkan diri menjadi raja, lalu datang kepada Raja Daud. Dia katakan, Raja Daud, anakmu Adonia memproklamirkan diri menjadi raja. Padahal Tuhan tidak menunjuk dia. Tuhan menunjuk Salomo sebagai penggantimu. Lalu Daud langsung mengumumkan dan mengangkat Salomo sebagai raja yang baru dari Israel. Nah, kalau Salomo resmi, dia diangkat, ya, dia ditahbiskan, dia diresmikan oleh siapa? Oleh raja sebelumnya. Jadi ada undang-undangnya, jelas ada stempelnya, resmi. Kalau Adonia tidak resmi, ya. Jadi itu ceritanya. Jadi karena Adonia ini lebih tua dari Salomo, ya. Bapaknya sama-sama Daud tapi ibunya lain, gitu ya. Jadi ada Adonia raja yang tidak resmi,
ada Salomo raja yang resmi. Tentu Adonia menjadi takut, ya, karena sekarang ada raja yang resmi, yaitu Salomo yang diangkat dan diresmikan oleh Daud. Nah, mari kita belajar. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan Salomo berkaitan dengan tahun 2021. Ya, ini saya bertanya untuk poin nomor 1 ya, yang kita belajar yang pertama. Apa yang dilakukan oleh Salomo pertama kali ketika dia sudah dilantik menjadi raja Israel? Ya, tadi semua yang saya cerita itu ada di pasal 1 kitab 1 Raja-Raja. Nah, apa yang dilakukan Salomo pertama kali setelah dia dilantik menjadi raja? Saya beritahu. Yang dilakukan oleh Salomo, ini politik ya, adalah menghabisi, membunuh, membersihkan musuh-musuh politiknya. Oh, ini di mana-mana, bukan cuma di Israel, tapi Salomo itu melakukan hal itu. Dari mana ceritanya? Pasal yang kedua, ya. Nanti anak-anak muda Nias, saya encourage sekali baca kitab 1 Raja-Raja pasal 1 sampai 11. Pasal yang kedua cerita bagaimana Salomo membunuh, menghabisi lawan-lawan politiknya. Siapa saja yang dihabisi? Adonia. Bayangkan Adonia, ya, saingannya. Dia sudah memproklamirkan sebagai raja. Bukan cuma saingannya, dia kakaknya, lebih tua loh. Dan Adonia ini banyak digemari oleh masyarakat karena apa? Adonia terkenal parasnya itu tampan. Ya, populer, kakaknya sendiri, raja yang memproklamirkan diri, dibunuh oleh Salomo. Cara bunuhnya gimana? Dipancung, pakai pedang, pangkas lehernya. Ya, itu Adonia. Siapa lagi? Yoab. Bayangkan, Salomo mengatakan dirinya, aku ini masih muda dan tidak berpengalaman. Yoab, panglima perang paling hebat dalam sejarah Israel, dipancung, mati. Siapa lagi? Abiatar, tadi imam. Saya bilang Adonia, Abiatar, dan Yoab. Abiatar tidak langsung dibunuh, tapi diasingkan. Ya, biasa. Dalam persaingan politik yang kalah diasingkan. Abiatar diasingkan. Salomo mengatakan, kamu harusnya mati. Tapi nanti, sekarang aku asingkan kamu. Ada satu orang lagi namanya Simei. Simei dulu teman dekatnya Daud, bapaknya Salomo. Ya, tapi satu kali pernah mengutuki Daud, gitu ya. Dulunya teman baik, tapi pernah mengutuki Daud. Oleh Salomo juga dipancung. Pasal kedua itu, saudara-saudara, adik-adik, pasal kedua itu pasal yang kejam. Kata pancung, ditebas lehernya itu, sampai muncul 5 kali. Yoab dipancung, Adonia dipancung, Simei dipancung, Abiatar diasingkan. Jadi Salomo itu luar biasa. Itu tindakan pertama sebelum dia membangun istana, membangun apa, mengentaskan kemiskinan. Yang paling pertama dia lakukan, habisi semua musuhnya. Nah, kalau adik-adik baca pasal kedua, ayat yang terakhir, bagus ini. Dalam ayat yang terakhir pasal kedua dikatakan di sana, sejak saat itu, sejak musuh-musuhnya dihabisi, maka kokohlah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Salomo ini. Ya, jadi kalau Salomo ingin punya kerajaan yang kokoh, kerajaan yang kuat, kerajaan yang stabil, maka semua yang bisa mengganggu, semua yang bisa menggagalkan, semua yang bisa menghentikan langkahnya harus dihabisi. Nah, ya. Generasi muda di Nias, apa yang kita perlu lakukan ketika kita memasuki tahun yang baru supaya kita bisa menang di akhir tahun 2021? Kita harus berani seperti Salomo. Kita harus berani untuk menghabisi, untuk memancung, untuk meninggalkan, untuk membuang segala hal. Jangan membunuh orang ya, itu bukan nasihatnya. Jangan membunuh orang, jangan melukai orang, jangan memancung orang dalam arti yang sesungguhnya, bukan. Tapi kita harus berani seperti Salomo, membuang, meninggalkan. Apa itu ya? Jangan bermain-main lagi dengan semua hal yang bisa menghalangi langkah kita, yang bisa menggagalkan langkah kita, yang bisa men-stop langkah kita.
dari hidup memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan di tahun 2021? Saya tidak tahu. Mari kita periksa, masih ada waktu 2 bulan. Apa yang harus kita tinggalkan? Mungkin dosa. Ya, mungkin dosa. Ada yang bilang dosa kecil, dosa besar. Entah dosa kecil, entah dosa besar. Perhatikan ini. Semua dosa harus ditinggalkan. Apalagi kalau itu sudah menjadi kebiasaan. Sepertinya Tuhan bicara sama saya. Sepertinya. Anak-anak muda Nias. Ya. Anak-anak muda Nias nih yang mendengarkan ya. Jaga hidup supaya bersih dan suci. Jangan kotori Pulau Nias yang indah dengan dosa. Sekecil apapun itu. Ya. Dosa tinggalkan, dipancung, dibuang. Jangan lakukan lagi. Apalagi kebiasaan buruk. Mungkin kita mengatakan, oh itu kan bukan dosa, itu hanya kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk harus ditinggalkan. Contohnya apa? Malas. Ya, jangan marah malas. Kita harus menjadi orang-orang yang bekerja keras. Memang hidup rohani penting. Tapi kerja keras itu adalah salah satu aspek rohani yang baik sekali. Tidak ada kesuksesan yang dicapai tanpa kerja keras. Misalnya, ya. Jadi kalau ada yang punya kebiasaan buruk, entah itu malas, entah itu apalagi sering mengeluh atau apalagi, tinggalkan, buang. Belum terlambat, masih ada 2 bulan. Jangan diulang-ulangi lagi. Apalagi yang kita mesti buang dan tinggalkan. Rasa kecewa, kekecewaan di masa lalu. Seringkali kekecewaan itu membuat kita menjadi berat melangkah. Tidak bisa, jangankan berlari, untuk melangkah pun berat. Jangankan terbang seperti Raja Wali, ya, untuk lompat pun sulit, ya. Jadi kalau ada kekecewaan di masa lalu, lupakan, tinggalkan. Tuhan baik. Yang masa lalu kesalahan, it's over, sudah lewat. Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah untuk masa depan kita. Apalagi kepahitan. Ada yang pernah sakit hati, ada yang pernah cemburu, ada yang pernah merasa tersinggung dengan temannya, dengan keluarganya. Ayo kita mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang pernah membuat kita tersinggung. Ayo lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Lupakan, ya. Tuh kepahitan itu akan terus menarik kaki kita untuk bisa finishing well di tahun 2021. Apalagi yang kita mesti tinggalkan? Ambisi pribadi, self-ambition. Kadang-kadang kita pengen sekali itu jadi apa, pengen sekali punya apa, begitu ya. Belum tentu itu kehendak Tuhan. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, mari kita tinggalkan. Tuhan punya rencana yang besar untukmu dan untukku. Jangan kita dipenjara oleh ambisi dan keinginan-keinginan pribadi. Jelas ya? Mungkin adik-adik, the new generation of Nias, ya, mengatakan, aduh Pak Eri susah. Saya katakan, Salomo juga susah. Mancung kakaknya sendiri yang lebih tua. Mancung Yoab yang hebat perangnya. Mancung Simei, mantan sahabat bapaknya. Itu susah nggak? Susah. Mengasingkan Abiatar, imam itu, pendeta diasingkan. Susah nggak? Susah. Tapi demi kestabilan dan kekokohan kerajaan, dia lakukan itu. Kalau kita mau sampai di akhir 2021, menang, berhasil, berkenan kepada Tuhan, dan memuliakan Tuhan, buang semua yang akan menghalangi dan menggagalkan langkah kita. Haleluya, haleluya, jelas ya. Itu pasal kedua, langkah yang kedua sekarang ya. Itu langkah pertama tadi, langkah pertama ada di pasal kedua, menyingkirkan semua musuh-musuh. Jadi kita belajar untuk membuang semua hal yang buruk yang bisa menggagalkan kita untuk finishing well di tahun 2021. Apa langkah yang kedua? Langkah yang kedua tadi ada di pasal yang ketiga yang kita baca tadi, ya.
Pada pasal yang ketiga Tuhan bertanya kepada Salomo, Salomo, aku mau memberikan sesuatu kepadamu, apa yang kau minta? Coba adik-adik, kalau Tuhan hari ini ngomong sama adik-adik semua di Nias, aku mau kasih kamu sesuatu, kamu mau minta apa? Ya, coba pikirkan jawabannya apa? Ya, jawabannya apa? Ya, Salomo mengatakan bahwa aku masih muda dan tidak berpengalaman, tapi punya tugas besar memimpin bangsa Israel. Karena itu, berikan aku hikmat dan bijaksana, supaya aku bisa memimpin bangsa ini dengan adil dan dengan baik. Tuhan kagum luar biasa. Tuhan bilang di pasal yang ketiga, kebanyakan orang minta apa? Umur panjang. Minta apa? Kekayaan. Minta apa? Kemasyuran. Minta apa? Kebahagiaan. Ya, bukankah itu yang kita ucapkan kalau ada teman-teman yang ulang tahun, gitu? Happy birthday to you, happy birthday to you, atau panjang umurnya, ya. Jadi selalu blessingnya apa? Panjang umur, diberkati Tuhan, makmur, kaya, masyur, bahagia dan seterusnya. Itu semua tidak salah, tidak salah, ya. Tapi belajar dari Salomo. Dia tahu apa yang dia butuhkan. Saya pakai kata begini ya. Salomo tahu senjata apa yang dia butuhkan supaya dia bisa memimpin bangsa Israel dengan baik. Nah, saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari untuk tahun 2021? 1 tahun panjangnya 52 minggu. 1 tahun 12 bulan. 1 tahun 365 hari. Ya. Tidak mudah, kita harus melangkah detik demi detik, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, sampai kita bisa akhiri tahun itu. Supaya kita bisa menang, kita perlu senjata. Kita perlu senjata. Senjata apa yang kita perlukan supaya kita bisa sukses, berhasil, dan menang di tahun 2021? Itu yang engkau harus minta kepada Tuhan. Saya mau bicara keras. Ayo kita berhenti minta kekayaan. Ayo kita berhenti minta pekerjaan yang baik. Ayo kita berhenti minta panjang umur. Meskipun semua doa-doa itu baik. Tapi Salomo tidak minta satupun itu. Yang dia minta adalah senjata yang bisa membawa dia menang, memimpin bangsa Israel. Dan senjata itu adalah hikmat dan bijaksana. Saya tidak tahu apa yang adik-adik butuhkan supaya bisa berhasil melewati tahun 2021 dengan baik. Mungkin kerendahan hati. Kalau itu yang diperlukan supaya bisa menang di tahun 2021, minta sama Tuhan. God, aku minta kerendahan hati ditanam dalam hidupku. Mungkin yang diperlukan kesabaran, bukan uang, bukan sekolah. Minta sama Tuhan, Tuhan, aku minta kesabaran taruh dalam hatiku supaya aku menang tahun 2021. Mungkin yang diperlukan adalah semangat untuk kerja keras, untuk hidup disiplin, kesungguhan, memberikan yang terbaik, atau murah hati, atau apapun juga. Saya tidak tahu senjata apa yang diperlukan supaya kita bisa menang tahun 2021. Itu yang kita harus minta kepada Tuhan. Tidak perlu minta banyak-banyak, paling banyak 2, 1 atau 2. Tangan kita cuma 2. Mau megang senjata berapa banyak? Tidak bisa. Ya toh, paling banyak ya 2. Tombak, pedang. Atau pistol, pedang. Ya. Tidak banyak-banyak. Coba pikirkan, ada waktu 2 bulan. Apa yang paling engkau butuhkan supaya tahun 2021 menjadi tahun yang penuh kemenangan. Minta itu kepada Tuhan. Luar biasa ya. Itu hal yang kedua yang kita bisa belajar dari Salomo. Hal yang ketiga, pasal 4. Tadi sudah pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Pasal 4, di sana Salomo mengatakan dia mengangkat pembesar-pembesarnya. Dia angkat menteri, dia angkat gubernur, dia angkat wali kota. Ya, Salomo tahu kerajaan ini besar bukan karena dia sendiri,
Tapi karena pembantu-pembantunya itu orang-orang yang hebat, yang tepat. Kalau dia salah pilih menteri, hancur ini kerajaannya. Kalau dia salah pilih gubernur, hancur provinsinya. Kalau dia salah pilih wali kota, hancur kotanya. Tapi Salomo luar biasa, dia pilih orang-orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Ada hikmat dan bijaksana. Itu pasal yang keempat. Apa yang kita bisa pelajari? Pergaulan yang salah bisa merusak kehidupan, kata Paulus dalam surat Korintus. Ya, pergaulan yang salah bisa merusakkan semua yang sudah direncanakan dengan baik. Kita boleh meninggalkan semua dosa. Kita boleh meninggalkan semua kepahitan. Kita boleh meninggalkan semua ambisi pribadi. Kita bisa jadi sudah punya senjata yang kita perlukan untuk menang di tahun 2021. Tapi kalau kita berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang salah, kita tidak akan tiba di garis akhir. Kita mungkin tiba tersesat di mana kita tidak tahu. Hati-hati. Kita perlu orang-orang yang tepat untuk kita dengarkan nasihatnya. Kita perlu orang-orang yang tepat supaya kita bisa berdiskusi mengenai kehidupan ini. Apa yang harus direncanakan, apa yang harus dikerjakan. Kita perlu sahabat-sahabat yang menopang. Kita perlu sahabat-sahabat yang memberi semangat. Kita perlu sahabat-sahabat yang punya karakter ilahi yang baik. Sehingga kita bisa bekerja bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh bergaul dengan semua orang atau harus pilih-pilih. Bukan itu maksud saya. Tapi dengan siapa kita menghabiskan waktu hidup kita, itu akan menentukan kualitas hidup dan pekerjaanmu. Perhatikan sekali lagi. Dengan siapa kita menghabiskan waktu kita, dengan siapa kita mendengarkan nasihat, dengan siapa kita berbicara dan berdiskusi, itu menentukan your quality of life, your quality of work. Ya, jadi masih ada waktu. Tahun 2021 kita harus lalui dengan bergaul dan bekerja dan berkarya dan melayani dengan orang-orang yang tepat. Mereka ini akan bersama-sama dengan kita mengakhiri tahun 2021 dengan baik. Itu langkah yang ketiga, ya. Jadi sudah pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Nah, pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sisanya, ya. Ceritanya apa ya? Ceritanya Salomo mulai membangun bait suci. Ya. Jadi saudara, perhatikan, Daud, bapaknya Salomo dulu ingin bangun bait suci. Tapi Tuhan bilang no, tidak boleh. Kenapa? Karena tanganmu menumpahkan banyak sekali darah. Nanti anakmu yang akan bangun bait suci. Itu begitu. Jadi yang kepengen bangun Daud. Tapi Daud tidak boleh. Jadi dengan terpaksa harus dipercayakan kepada anaknya, yaitu Salomo. Salomo itu raja. Israel itu besar. Pada waktu Salomo besar. Kalau adik-adik baca di Alkitab, kerajaan Israel pada zaman Salomo itu sampai ke perbatasan Mesir, sampai ke perbatasan Irak di sebelah timur. Jadi besar sekali, ya. Luas wilayah Israel mungkin yang paling besar itu saat di bawah Salomo ini, ya. Dia raja yang luar biasa sibuk. Raja itu sibuk, di mana-mana raja sibuk, ya. Perdana menteri sibuk, presiden sibuk, pemimpin itu sibuk. Apalagi Salomo sibuk banget. Bukan cuma sibuk, dia punya banyak menteri, punya gubernur, wali kota yang dia harus pimpin. Bukan hanya sibuk. Salomo istrinya 700, bayangin lah, istrinya 700, gundiknya 300, ya. Nggak usah ngurus negara, ngurus istri sama gundiknya juga sibuknya setengah mati, ya.
Bayangkan. Tapi di tengah segala kesibukannya, Salomo tidak lupa untuk membangun, menyelesaikan bait suci. Tidak asal-asalan, dengan kualitas bangunan yang sama bagusnya dengan istana raja. Yang dikatakan Alkitab seperti itu. Pikirkan ya, kalau Salomo tidak membangun bait suci, mungkin istananya bisa 2 kali lebih megah, lebih besar. Kalau Salomo tidak membangun bait suci, mungkin energi dan waktunya itu bisa dipakai untuk lebih banyak berperang. Kerajaan bisa lebih luas. Kira-kira begitu. Tapi Salomo tidak melupakan janji yang diucapkan Daud kepada Tuhan untuk membangun bait suci. Nah, bait suci itu apa? Ya, kalau kita baca pasal 9 ya, Tuhan mengatakan, aku akan setelah bait suci jadi dan diresmikan, Tuhan mengatakan, aku akan berdiam di sini. Tuhan akan berdiam di bait suci. Maka itu bait suci disebut rumah Allah. Ya, saya mau mengingatkan sesuatu. Adik-adik mungkin adalah orang-orang yang sibuk. Entah sibuk sekolah, entah sibuk kuliah, entah sibuk bekerja, entah sibuk melayani, apapun kesibukan. Semua orang sibuk. Tapi jangan sekali-kali lupa membangun rumah Allah dalam hati kita. Tujuannya apa? Supaya Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Besar itu diam sebagai Raja di dalam hati kita. Kalau kita berhenti membangun rumah Allah dalam hati kita, maka hidup kita itu akan dipimpin oleh yang lain yang bukan Allah. Hati-hati loh. Kalau kita tidak memperhatikan kehidupan rohani kita lupa berdoa, kita lupa baca Alkitab, kita tidak setia melayani Tuhan, maka secara perlahan ada sosok yang lain yang menjadi raja atas hidup kita. Tapi kalau kita membangun relasi dengan Tuhan, rumah Allah dibangun dengan baik dalam hati kita, maka Tuhan itu berdiam di sini, menjadi raja atas hidup kita, menyertai, memberkati, melindungi kita. Ya, kita hidup dalam masa pandemi. Semua orang sering cuci tangan 20 detik. Pakai hand sanitizer supaya semua kuman mati. Pakai masker supaya tidak menularkan virus. Minum vitamin supaya daya tahan tubuh menjadi kuat. Tahun 2020, kalau boleh kita simpulkan, kesehatan jasmani menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia. Tapi tragedi adalah kalau kita melupakan kesehatan rohani. Akibatnya fatal sekali. Anak-anak muda di Nias, jangan lupa menjalin relasi dengan Tuhan, membangun rumah Allah dalam hati kita, dan mengizinkan, membiarkan Tuhan bertahta dan menjadi raja atas hidup kita. Itu kunci kemenangan di tahun 2021. Ya, yang terakhir. 5. Ini sudah yang keempat. 5 nih, yang terakhir. Di tengah-tengah keberhasilan sebagai raja yang besar, ada satu kegagalan dalam hidup Salomo. Di masa tuanya, ada di pasal yang ke-11, di masa tuanya, Salomo jatuh ke dalam dosa menyembah berhala. Pada waktu muda dia berapi-api untuk Yahweh, untuk Tuhan. Pada masa tuanya dia menyembah berhala. Tahu sebabnya apa? Karena istrinya banyak, 700, gundiknya 300. Istri banyak tidak jadi masalah. Bukan itu yang dipermasalahkan. Yang jadi masalah istrinya berasal dari bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah Israel. Mereka menyembah berhala-berhala. Salomo mungkin menikah ketika usianya 20 atau 30 tahun. Dia suka dengan gadis Moab, dia menikahinya. Dia suka dengan gadis Mesir, dia menikahinya. Dia suka dengan gadis Edom, dia menikahinya. Umur 20 dia menikah. Bayangkan 700 istrinya, mungkin tiap hari dia menikah.
Ketika dia menikah, dia cuma pikir, aku senang dia, aku suka dia, aku naksir dia, ya, dia cantik, atau dia kaya, atau dia whatever the reason, apapun alasannya. Kemudian dia menikah. Setelah menikah, everything looks good, semua kelihatannya baik. Dia mimpin bangsa Israel juga dengan baik. Tapi di masa tuanya, jadi tidak langsung itu. Menikahnya umur 20, di masa tuanya, mungkin umurnya udah 70, 60, nggak tahu, udah tua. Jadi bukan hanya tahun depan, bukan hanya 5 tahun ke depan, tapi sudah berapa puluh tahun ke depan. Ternyata Salomo menuai akibat dari menikahi sedemikian banyak istri dari bangsa-bangsa yang tidak menyembah Tuhan. Dia jatuh dalam dosa menyembah berhala. Dalam pasal 11 dikatakan, berhala-berhala istrinya itu lebih menarik hati Salomo dibandingkan Tuhan semesta alam. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Mari kita mengambil keputusan dengan menggunakan hikmat dan bijaksana. Mari kita berhati-hati dalam mengambil keputusan. Hidup kita ini adalah rangkaian dari keputusan demi keputusan demi keputusan demi keputusan yang kita ambil. Kita bangun pagi, kita memutuskan baju apa yang kita pakai. Kita bangun pagi memutuskan mau sarapan apa. Kita bangun pagi sudah sarapan, sudah pakai baju, mau ke kantor, mau sekolah, mau naik apa. Sudah tahu mau naik apa, mau lewat jalan mana. Di sekolah mau ketemu dengan siapa? Mau ngomong apa? Ya, di tempat pekerjaan mau ngerjakan apa? Keputusan, keputusan, keputusan. Kalau hidup kita itu adalah rangkaian dari keputusan yang baik dan baik dan baik dan baik, maka kualitas hidup kita menjadi baik. Tapi kalau dalam hidup kita memutuskan yang salah, yang salah, yang salah, dan yang salah, maka hidup kita menjadi hidup yang tidak baik. Jadi jangan main-main mengambil keputusan. Saya tidak menakut-nakuti dan bukan membuat generasi baru di Nias menjadi generasi yang takut, bukan itu. Tapi dalam mengambil keputusan, dengarkan nasihat, pakai pertimbangan, pakai hikmat, baca Alkitab, tanya sama Tuhan dalam doa. Kalau perlu ngobrol sama orang-orang yang bisa dipercaya, orang tua, guru, Pak, Ibu pendeta, pembimbing rohani. Sudah terima semua masukan itu, baru kita putuskan. Kadang kita memutuskan hari ini, akibatnya bukan besok, bukan tahun depan. Seperti Salomo, 40 tahun kemudian kita baru menuai hasilnya. Jangan sembrono mengambil keputusan. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Jangan gerusah-gerusuh, orang Jawa bilang, dalam mengambil keputusan. Keputusan, apalagi kalau itu keputusan yang besar. Menikah, pelayanan, pekerjaan, atau mau sekolah kemana. Ayo, tanya sama Tuhan. Baca Alkitab, minta nasihat, pakai hikmat. Jangan terburu-buru. Karena keputusan kita hari ini menentukan hidup kita di masa depan. Oke? Jadi, saya mau mengakhiri nih ya. Sudah banyak bicara. Tahun 2021, mari kita jalani. Ya, nomor 1, masih ada waktu 2 bulan. Ayo kita lihat hal-hal apa yang kita harus buang dan kita tinggalkan dari kehidupan kita. Tidak tahu apa itu. Selidiki hatimu. Mungkin itu dosa, kebiasaan buruk, kekhawatiran, kepahitan, kekecewaan, saya tidak tahu. Tapi buang semua yang bisa menghalangi engkau finishing well di tahun 2021. Yang kedua, minta sama Tuhan senjata yang paling ampuh yang bisa menolong engkau untuk melewati tahun 2021 dengan baik dan berhasil. Sekali lagi, jangan cuma minta kekayaan, jangan cuma minta kebahagiaan, jangan cuma minta umur yang panjang, tapi minta sesuatu yang betul-betul engkau perlukan untuk melangkah di tahun 2021. Yang ketiga,
bergaul dan berkaryalah dengan orang-orang yang tepat. Hati-hati, pergaulan yang rusak, pergaulan yang buruk, merusak kehidupan. Yang keempat, jangan pernah abaikan kesehatan rohani, spiritual fitness. Doa, baca firman Tuhan, ke gereja, memberikan persembahan, melayani. Jangan pernah lupakan semua itu. Karena kalau kita tidak menjaga kesehatan rohani kita tidak hidup dipimpin oleh Tuhan, tapi oleh yang lainnya. Rumah Allah harus terbangun dengan kokoh di dalam hati kita. Yesus adalah Raja. Dan yang terakhir, keputusan yang akan kita ambil sepanjang tahun 2021, tiap-tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, dengan bijaksana, dengan nasihat, dengan baca Alkitab, dengan tanya sama Tuhan. Jangan sembrono. Begitu ya firman Tuhan, kiranya memberikan inspirasi, memberikan tuntunan untuk generasi muda di Nias. Saya ingin melihat Nias luar biasa maju. Saya pertama kali ke Nias tahun 2001, mengajar di STT PNKP. Setelah itu saya mungkin 5 atau 6 kali mengunjungi Nias. Salah satunya dengan Pak Theo Hareva. Saya cinta Indonesia. Saya cinta Nias dan orang-orang Nias. Saya berdoa, firman disampaikan, saya berdoa supaya firman Tuhan yang disampaikan membangun semua yang mendengarkan untuk membawa kejayaan, kesejahteraan, kemakmuran bagi orang-orang Nias dan bagi bangsa negara Indonesia di hari Sumpah Pemuda ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Haleluya.